Halo sahabat petani, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Om Ngerapi. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas berbagai macam varietas unggul bibit kecambah yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Namun pada perjumpaan kali ini kita akan membahaskan ada kurang lebih 9, 10, ya kurang lebih 15 lah ya, itu dari PPKS, dari Sinarmas dan Sriwijaya. Kita akan membahas varietas ini apa unggulnya, varietas B apa unggulnya ya. Di sini banyak ya, dari Sinarmas ada satu produk bibit kecambah yang diunggulkan, yaitu DXP Damimas. Sedangkan dari PT Bina Makmur Sawit ya, itu ada DXP Sriwijaya 1, DXP SJ2, 3 sampai 5, dan ada produk terbarunya yaitu Semiklan 1 dan Semiklan 5 ya. Sedangkan dari PPKS ya, bibit PPKS itu banyak ya varietasnya. Dari Yan Gabi itu ada 2 ya. Dari varietas Yan Gabi, dari varietas Averos ya, dari Damfi. Nah, di situ ada Averos itu ada 540, ya, ada 540 NG yang spesialnya itu bisa tahan terhadap hama Ganoderma. Oke lah sahabat petani, ya. Kita akan membuka satu persatu keunggulan dari bibit kecambah tersebut ya, varietas tersebut. Yang mana yang kira-kiranya cocok untuk kita sebagai petani ya, sebagai petani apa yang kita carinya. Yang pasti yang kita cari yaitu berat tandannya ya, tandan berat sawitnya yang kita cari ya. Dalam setahun itu varietas tersebut bisa menghasilkan berapa ton. Ya, kalau kita sebagai petani umumnya tidak akan mencari CPO-nya itu kan. Yang kita cari itu yaitu beratnya. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahaskan jenis-jenis atau varietas-varietas unggul dari 3 PT tersebut. Nah sahabat Om Rafi, sahabat petani semuanya, ini adalah varietas benih unggul DXP Sriwijaya yang terdiri dari SJ1 yang disebut dengan Nigeria, varietas SJ2 Tegana, SJ3 Econa, SJ4 Afros, SJ5 Dami Composite, SJ6 yang Ngambi. Oke. Ini kerapatan tanamnya 145. Sriwijaya ini apa? Banyak ya per hektar ini ya. SJ2 ini keunggulannya mendapat 160 per hektar. SJ3 135 pohon, Afros 135, Demi Composite 160 ya. Yang Ngambi 135. Rata bobot tandan per kilogram 11,5, 11,4, SJ2 Gana, SJ3 Econa 10,8 rata-rata bobot tandannya. Ini per pohon per tahun ya, SPH ya, per kilogram 10,8, 12, ini pertandannya ini ya, rata-rata pertandannya 11,5. Oke, biar tidak pusing kita beri panah. Ini ya, rata bobot tandannya 11,5, Nigeria Ghana 11,4, Econa 10,8, Afros 12,5 kg, Demi Kompas 11 kg, yang Ngambi 12,2 kg. Sedangkan rata-rata jumlah tandannya, oke ini ya jumlah tandannya. Ini dulu biar tidak salah. Oke, rata-rata jumlah tandan. Nigeria SJ1 19 tandan per pokok per tahun.
SJ2 Ghana 18 tandan per pokok per tahun, Econa 19 tandan per pokok per tahun, Afros 15 tandan per pokok per tahun juga. Demi Kompas Composite itu SJ5 19 tandan per pokok per tahun, sedangkan SJ6 yang ngambil 17 tandan per pokok per tahun. Selanjutnya rata-rata TBS. Nah ini TBS, rata-rata TBS nya rata-rata TBS SJ1 yaitu 32, ton ya per tahun, per hektarnya 32 ton, ini pasti per tahun juga nih. Ghana atau SJ2 29,8 ton, Sriwijaya 3 atau Econa 30,5 ton, Sriwijaya 4 27,7 ton, Sriwijaya 5 30,9 ton per tahun, yang kami 29,5 ton per tahun. Selanjutnya rata-rata airnya nggak terlalu ini kita ya, nggak terlalu membutuhkan. Yang dibutuhkan panjang pelepah 575 cm, ini cm ya, 551 SJ2 nya, SJ3 720, SJ4 Afros 6,65 meter. Nah, ini 6,65 meter, 7, udah ini rata produksi minyaknya ya. Oh ini dia, agak bingung ya tidak di tanah. Ini tinggi tanam 392 cm, tinggi tanamannya 446. Ini SJ2 ya, SJ2 446, SJ3 413, SJ4 478 cm, SJ5 358, yang ngambil 435 ya, tingginya. Sedangkan di sini yang pelepahnya itu yang pelepah pendeknya, kalau dari Sriwijaya berarti Sriwijaya 1 ya, panjang pelepahnya 575, 551, Sriwijaya 2, Sriwijaya 3 609, Sriwijaya 4 559, sedangkan Sriwijaya 5 528, yang Gambi yaitu Sriwijaya 6 583. Oke, warna buah. Nah ini kalau yang satu itu SJ1 hijau ya mentahnya, matangnya oranye. Kalau SJ2 sama semuanya, sama. Nah, ini adalah Sriwijaya, DXP Sriwijaya. Nah ini yang semiklon ya, Sriwijaya semiklon. Sriwijaya semiklon itu ada dua, semiklon SJ1 Nigeria ya. Ini Sriwijaya SJ5 ya, Dami Composite ya. Oke. Kerapatan tanam SJ1 semiklon. Rata tanam SJ1 semiklon 145 per hektar. Sedangkan Sriwijaya 5 dari Demi Composite yang semiklon 160. Rata bobot tandannya 13,4, SJ5 11,9. Rata jumlah tandan per pokok semiklon 1 Nigeria itu 18 tandan, semiklon 5 20 tandan. Rata-rata produksi TBS ya, tandan buah segar 35 ton per hektar, sedangkan semiklon 5 itu 34 ton per hektar. Warna buahnya sama ya, warna buah hijau. Semiklon 1 itu hijau, matangnya oranye.
sedangkan semiklon 5 hitam. Panjang pelepahnya 581 cm ya, semiklon 1, semiklon 5 nya 518. Berarti lebih pendek daripada semiklon 1. Sedangkan tinggi tanamannya 287 cm. Oke, sedangkan semiklon 5 303. Oke sahabat tani semuanya, itu adalah jenis-jenis varietas unggul ya dari Sriwijaya. Ada Sriwijaya 1 Nigeria, Sriwijaya 2 Ghana, Sriwijaya 3 Econa, Sriwijaya 4 Afros, Sriwijaya 5 Dami Composite, Sriwijaya 6 dari Yangambi, dan varietas yang barunya itu semiklon ya, Sriwijaya semiklon, Sriwijaya semiklon 1 Nigeria, Sriwijaya semiklon 5 Dami Composite. Jadi ini adalah produksi semiklonnya, semiklon. Jadi untuk Sriwijaya itu sendiri ada memiliki 6, 7, 8 ya, 8 jenis bibit kecambah unggul dari Sriwijaya. Oke sahabat, demikian penjelasan tentang varietas kecambah unggul dari Sriwijaya. Oke sahabat tani, sekarang kita akan membahas tentang bibit ya, bibit kecambah sawit dari produksi Pusat Penelitian Kelapa Sawit ya, PPKS. PPKS itu sendiri kecambah unggul dari PPKS itu sudah terjamin tentunya ya, sudah berstandar internasional yang pasti. Dan yang pasti bahan tanam unggul ya, dari PPKS dengan TBS dan minyak yang dijamin jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan bibit asal-asalan. Nah, inilah karakteristik varietas kelapa sawit produksi PPKS. Di sini ada grup varietasnya yaitu Dampi SP540 yang terdiri dari 540 itu sendiri ya, 540 NJ yang Madiarat tahan terhadap Ganoderma, Simalungun, dan Afros ya. Sedangkan grup varietas yang Ngambi itu ada 239 yang bobotnya besar ya, bobot TBS nya besar. Sedangkan 718 yang dikenal dengan Big Bounce ya, dan yang Ngambi sendiri. Sedangkan Langkat ini termasuk bagus juga ya. Oke, inilah karakteristiknya dari grup varietas tersebut. Oke, kita akan membahas satu persatu varietas unggul kelapa sawit yang saat ini tersedia di PPKS ya. Ini dikenal dengan Dampi. Apa penjelasannya? Varietas Dampi ini merupakan varietas kelapa sawit dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi lambat 40-50 cm per tahun dan rata bobot tandan yang tinggi dengan karakter pertumbuhan yang lambat. Varietas Dampi mampu mencapai umur produksi hingga 30 tahun, lebih lama dari varietas lain. Selain pertumbuhan meninggi yang lambat, Dampi juga memiliki keragaan batang yang relatif besar, sehingga cocok ditanam di lahan pasang surut untuk mengurangi potensi rebah. Jadi Dampi ini karena laju pertumbuhan tingginya itu kecil ya, 40-55 cm, sedangkan di varietas lain itu sampai 60 cm sampai 70 cm per tahun ya. Sehingga membuat umur produksinya lama, panjang, 30 tahun. Dan efek sampingnya juga batangnya membesar sehingga dia cocok ditanam di lahan pasang surut. Varietas Dampi merupakan hasil persilangan antara Dura Dampi dan Visifera turunan SP540. Sedangkan varietas ini pun dirilis pada tahun 1984.
sesuai dengan surat SK Kementerian Pertanian. Sudah lama ini varietas ini sudah lama ya, sudah teruji yang pasti. Ini spesifikasinya, spesifikasi Dumpy. Rata jumlah tandan itu 8 tandan per pohon per tahun, sedangkan rata-rata berat tandan 25 kg per tandan. Besar ya, 25 kg per tandan. Potensi TBS nya 32 ton per hektar per tahun, sedangkan panjang pelepah 6,2, pertumbuhan meninggi 40-55 cm per tahun, kerapatan tanam 130 pohon per hektar, umur panen 28 sampai dengan 30 bulan. Dan ini adalah potensi genetik produksi kelapa sawit grup varietas Dumpy. Nah, ini adalah potensinya ya, potensi perkiraan pendapatannya. TBS nya 60 di umur 3 tahun itu mencapai 65, TBS 65, 64, 43. Oh, ini TBS, ini ya TBS nya, TBS nya 8 ton, umur 4 tahun 29, 5 tahun 31 ton. Bagus ini bibit unggul dari PPKS juga ini Dumpy. Nah, dari turunan SP540, varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP540 dihasilkan dari tetua Visifera keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS, yang disilangkan dengan tetua Doradeli terbaik. Jadi varietas tersebut antara lain PPKS 540, Simalungun, Afros, dan 540 NJ. Karakter unggulan dari kelompok ini adalah quick starter, jadi cepat ya panen buahnya, dan persentase masuk craft per buah yang relatif tinggi dibandingkan varietas lain, serta produktivitas yang baik. Dengan adanya adaptasi yang cukup luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit. Jadi varietas 540 ini, SP540 ini dikenal dengan quick starter, itu ya sahabat. Jadi yang pengen cepat-cepat panen, ya ini dia SP540. Potensi genetik, ya ini potensi genetiknya. Ya pasti semakin berkurang di umur 25 tahun ya, 30 ton, 13 ton per hektar. Oke. Bisa kita lihat sama-sama potensi genetik produksi kelapa sawit grup SP540 dari umur 3 tahun sampai dengan umur 25 tahun. Varietas, nah ini adalah yang pertama ya, varietas pertama dari grup 540, yaitu 540 merupakan varietas yang dihasilkan dari persilangan antara Doradeli Lini VA 131D Self TI 221 DXGB 30D dengan tetua Visifera keturunan SP540T murni. Karakter keunggulan dari varietas ini adalah quick starter dan persentase masuk craft per buah yang sangat tinggi, 88-90%. Potensi produksi CPO dari varietas ini mencapai 8 sampai dengan 9 ton per hektar per tahun. Besar ya. Dengan daya adaptasi yang luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan, mulai dari areal datar hingga bergelombang. Varietas ini dirilis pada tahun 2007 ya, berdasarkan SK Menteri Pertanian. Oke, ini adalah spesifikasinya. Spesifikasi varietas DXP PPKS 540. Jumlah tandannya rata-rata 14 tandan per pohon per tahun. Rata-rata berat tandan 15,4 kg per tandan. Potensi produksi tandan buah segar 35 ton per hektar per tahun. Laju pertumbuhan meninggi 72 cm per tahun. Panjang pelepah 5,5 meter. Kerapatan tanam 143 pohon per hektar. Umur panen, ini umur panennya kalau tidak salah ya, bukan 28-30 ya, 24 lah, 24 bulan, karena dia quick starter nih. Jadi banyak kita dapatnya,
143 pohon per hektar. Berarti ini termasuk compact ya, termasuk pelepah pendek ini 5,5 meter. PPKS 540 ya, ini buahnya. Selanjutnya dari grup 540 itu sendiri ada DXP Simalungun. Simalungun merupakan hasil perbaikan dan rekombinasi dari tetua-tetua terbaik pada program permulaan Ricky Frokal Recurrent Selection ya, RRS siklus pertama. Sebagai material induk digunakan dura-dura beli terbaik, sedangkan untuk tetua bapak digunakan Pisifera keturunan SP540 murni. Sedangkan varietas Simalungun ini dirilis pada tanggal 14 Februari 2003. Ya, ini spesifikasinya. Jumlah tandannya rata-rata 13 tandan per pohon per tahun. Rata-rata berat tandan 19,2 kg per tandan, potensi TBS 33 ton per hektar. Laju pertumbuhan meninggi 75 sampai dengan 80 cm per tahun, panjang pelepah 5,4 meter, kecepatan tanam kerapatan. Jadi per hektar itu kita dapat menanam kurang lebih 143 pohon per hektar. Umur panennya ya seperti tadi ya, 24 bulan, karena ini quick starter. Ini mungkin ada kesalahan. Ya, ini jenisnya, jenis buah sawitnya tebal, kulitnya tebal. Nah, ini adalah varietas dari 540. Juga ini Afros ya. Afros merupakan varietas hasil seleksi awal pada program pemulihan di PPKS. Varietas ini dirilis pada 25 April 1985, sudah lama ini, berarti sudah teruji ini. Afros menjadi material bahan tanam yang digunakan dalam pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Varietas ini dirakit dari Duraleli yang disilangkan dengan Pisifera turunan SP540T. Berikut spesifikasinya: rata jumlah tandan 12 tandan per pohon per tahun, sedangkan berat tandan 16 kg per tandan. Potensi TBS-nya 30 ton per hektar per tahun. Laju pertumbuhan meninggi 70 sampai 80 cm per tahun. Panjang pelepah 6,1, kerapatan tanam 130 pohon per hektar. Umur panen ini juga termasuk yang quick starter kalau 50, berarti ya 24 ya. Mungkin paling lama 30 bulan ya, 28 sampai 30 bulan. Nah, ini dia buahnya. Bibit unggul memang ini ya, memang tidak mengecewakan. Makanya sahabat tani, kita kalau membeli bibit kecambah itu jangan yang asal-asalan ya, jelas gitu ya, yang jelas, karena investasi jangka panjang. Varietas 540 NJ ya, varietas kelapa sawit unggul moderat tahan terhadap Ganoderma. Nah, ini yang bibit unggul juga ini, keunggulannya bagus ini. Jadi PPKS itu telah melakukan rangkaian penelitian sejak tahun 2009 untuk mengidentifikasi dan mengkonstruksi bahan tanam yang memiliki tingkat produktivitas minyak yang tinggi sekaligus memiliki sifat ketahanan terhadap Ganoderma. Jadi penelitian ini meliputi identifikasi populasi yang memiliki sumber ketahanannya, analisis silsilah, mating design, crossing plan, uji di pembibitan, dan analisis DNA. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada koleksi plasma nutfah dan pengujian progeni, telah teridentifikasi material-material genetik milik PPKS yang memiliki ketahanan terhadap Ganoderma. Nah, inilah dia 540 NJ ini, tahan terhadap Ganoderma. Sedangkan NJ itu sendiri ya, kenapa diberi nama NJ? Ya, ini yang memiliki arti New Generation for Ganoderma. Selain memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas 540 NJ ini juga memiliki karakter produksi TBS dan produksi minyak yang sangat baik ya, pada umur 6 tahun. Varietas ini juga dapat menghasilkan 35 ton TBS, tandan buah segar per hektar per tahun, dengan tingkat kandungan minyak 26,5 sampai 27,4%. Ini adalah spesifikasi varietas
540 NJ, rata jumlah tandannya 14 tandan per pohon per tahun, rata berat tandannya 15,4 kg per tandan, sedangkan potensi produksi TBS-nya 35 ton per hektar per tahun. Laju meningginya 72 cm per tahun, panjang pelepah 5,5, kerapatan tanam 143, umur panen 28 sampai dengan 30. Ini adalah jenis 540 NJ, kecil bijinya, kulitnya tebal ya, sehingga dapat menghasilkan banyak minyak. Nah, ini contohnya yang sebelah kiri ya, putih bersih, itu adalah varietas keunggulan dari varietas 540 NJ. Sedangkan yang kanan itu tampak kuning dan hitam. Nah, ini yang bagus lagi nih, turunan yang Gambi ya. Ini termasuk unggul juga. Ini adalah varietas yang diungguli juga di PPKS ya, yang Gambi. Yang Gambi merupakan populasi kelapa sawit asal Afrika, tepatnya dari Kongo ya sahabat. Populasi ini banyak digunakan sebagai tetua vesifera oleh produsen benih unggul di seluruh dunia. Nah, ternyata turunan yang Gambi ini pun dijadikan bibit unggul, bukan hanya di PPKS Indonesia. Mungkin di PPKS yang lainnya di dunia secara internasional pun suka dengan yang Gambi karena berat besar. Varietas sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini adalah, nah ini adalah turunan yang Gambi semua ya. Yang Gambi itu tersendiri, PPKS 239, PPKS 718 yang dikenal dengan Big Bunch ya. Jadi secara umum populasi ini memiliki keunggulan pada bobot tanam yang relatif besar. Nah, itu yang keunggulannya. Ini adalah potensi genetiknya. Produksi kelapa sawit varietas turunan yang Gambi. Ini sahabatnya, CPO-nya, jumlah tandan. RBT TBS ton per tahunnya ya. Oke, ini adalah varietas 239 ya, turunan yang Gambi tadi, varietas yang pertamanya. DXP PPKS 239 merupakan varietas kelapa sawit yang dirilis pada 17 Mei 2010 barunya. Varietas ini merupakan hasil persilangan khusus antara Dura turunan DA1228D disilang dengan LM270D dengan Visifera turunan LM239T Self dan memiliki keunggulan dalam produksi CPO dan PKO. Jadi high CPO dan high PKO. 239 mampu menghasilkan TBS yang tinggi. TBS yang tinggi, tandan buah segar maksudnya, baik pada usia muda maupun dewasa. Didukung oleh karakter kandungan minyak yang tinggi, varietas DXP PPKS 239 dapat menghasilkan 8,4 ton CPO per hektar per tahun. Wah. Varietas ini juga dapat menghasilkan PKO 0,7 sampai 0,9 ton per hektar per tahun dengan mempertimbangkan tingkat produksi CPO dan PKO yang tinggi. Jadi varietas 239 ini dapat menjadi alternatif bagi pekebun. Bagi pekebun yang ingin mendapatkan total economic value ya, jadi nilai ekonominya bagus nih untuk petani, yang mana nilai ekonomi dari 239 ini ya, karena TBS-nya yang tinggi sangat bagus bagi petani. Nah, ini spesifikasinya, jumlah tandan 15 tandan, rata berat tandan 17 kg, tandan buah segarnya 38 ton per hektar per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan 62,5, panjang pelepah 6,5, kerapatan tanam 130, umur panen 28 sampai dengan 30 bulan. Nah, ini dia buahnya, PPKS 239. Oke. Selanjutnya 718. Ya, 718 ini merupakan keturunan yang Gambi juga. Yang lebih dikenal atau dijuluki dengan Big Bunch karena 10% lebih tinggi dari rata bobot tandan umumnya.
Jadi varietas ini pada umur 6-9 tahun sebesar 22,8 kg per tandan beratnya ya. Dan potensi produksi TBS sebesar 32 ton per hektar per tahun. Ini dirilis pada tahun 2007. Jadi pada turunan yang Ngambi ini 239 tadi adalah yang bungsu ya. Ini yang kedua. 718 ini adalah keturunan yang kedua dari yang Ngambi tadi. Dan ini adalah spesifikasinya. Rata jumlah tandan 9,3 tandan, sedikit lebih besar. Rata berat tandan 22,8 kg per tandan. Pertumbuhan meninggi 75 cm, panjang pelepah 5,5. Kerapatan tanam 143 pohon. Umur panen 28 sampai 30 bulan. Oke, dia besar ya, namun pelepahnya agak pendek, sehingga banyak pohon yang kita dapat kalau kita ingin varietas ini. 143 pohon per hektar, yang mana DXP 239 tadi hanya 130 pohon ya, dan panjang pelepahnya 6,5 ya. Benar enggak? 6,5, coba kita lihat lagi. Iya, 6,5 panjang pelepahnya, yang ini 5,5. Nah, ini buahnya PPKS 718. Oke, selanjutnya nah, ini varietas yang Ngambi. Yang Ngambi merupakan salah satu generasi pertama dari beberapa varietas kelapa sawit yang dihasilkan PPKS pada periode 1980 ya. Dan ini dirilis pada tahun 1985 sesuai dengan SK Kementerian. Ini sudah ada teruji ya. Yang Ngambi ini teruji. Nah, ini adalah spesifikasinya. Rata jumlah tandan itu 13 tandan, berat tandannya 16 kg per tandan, potensi produksi TBS-nya 35 ton per hektar. Sedangkan pertumbuhan meningginya 65 cm, panjang pelepah 6,1 meter, kerapatan tanam 130, umur panen 28 sampai dengan 30 bulan. Nah, ini jenis buahnya. DXP Langkat. Nah, Langkat itu merupakan varietas pertama yang dirakit PPKS dari hasil rekombinasi tetua-tetua terbaik beberapa populasi Piscifera. Tetua Piscifera hasil rekombinasi antara Piscifera SP540 yang Ngambi dan Marihat. Nah, jadi ketiga-tiganya digabung ya. Terus disilangkan dengan Duradeli terbaik, menghasilkan varietas dengan karakter unggul pelepah yang relatif pendek. Jadi hasilnya itu compact farm, ya, jadi pelepahnya pendek hasil perkawinan tadi ya. Dimana potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar per tahun. Selain cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam. Oh, 22 bulan sudah bisa panen ya. Yang ini panen cepat ini juga bisa ini. DXP Langkat. Mana compact farm ya, pelepahnya pendek, jadi 1 hektar tuh mungkin ya 1 hektar. Di sini kita lihat di spesifikasinya itu terdapat 148 pohon per hektar. Oke, ini dia spesifikasinya, kita baca. Rata jumlah tandan 12,5 tandan per pohon per tahun. Rata-rata berat tandan 19 kg per tandan. Sedangkan laju pertumbuhan meninggi 75 cm per tahun. Panjang pelepah 5,3, pendek ini 5,3 meter. Ya, namanya juga pelepah pendek ya, compact farm. Kerapatan tanam 143 pohon per hektar. Umur panen 28 sampai dengan 30 bulan. Oke. Nah, inilah buahnya ya, buahnya. Potensi genetik produksi kelapa sawit grup varietas Langkat. Nah, ini dia. Oke, dari PPKS menurut sahabat-sahabat semua, yang mana yang unggul menurut kalian ya, silakan dipilih. Dan mengingatkan lagi ya, kalau memilih kecambah itu jangan sembarangan ya, kita harus jelas membelinya, harus dari siapa gitu kan, suratnya ada, packingnya gimana gitu kan. Kita harus menghindari yang namanya bibit-bibit kecambah asal-asalan ya. Nanti bibit kecambah ini
berondolan-berondolan yang jatuh itu dibikin kecambah, dijual dengan harga sekian, itu kan merugikan petani ya. Ini adalah dari BPKS ya, dari BPKS. Banyak varietas BPKS ya. Oke sahabat, demikian ya varietas BPKS, ada banyak ya. Ada grupnya, grup yang ambi, grup 540, langkat. Ya, oke sahabat, demikian ya. Untuk penjelasan dari bibit kecambah unggul Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan.